فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله قوله بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. Ucapan Syekhul Islam, bahkan jika dibaca Al-Quran tersebut oleh manusia atau mereka tulis di dalam mushaf, maka itu tidak mengeluarkan Al-Quran dari keadaannya sebagai kalamullah secara hakiki. Tetap itu dikatakan yang ditulis di mushaf itu kalamullah secara apa? Hakiki. Tetap dikatakan yang keluar dari mulut orang yang membaca itu kalamullah. Yang didengarkan oleh orang yang mendengarkan itu tetap yang dia dengarkan apa ini? Kalamullah. Tetap dibilang itu kalamullah secara hakiki. Nah, yakni mahma katabahun nas fil masahif au hafizuhu fi sudurihim. Bagaimanapun juga manusia menulisnya di dalam mushaf atau mereka menghafalnya di dalam dada mereka, au qara'uhu bi alsinatihim atau mereka membacanya dengan lisan-lisan mereka, fa innahu la yakhruju an kaunihi kalamullah. Maka tetap tidak keluar dia dari keadaannya sebagai kalamullah. Karena yang dianggap adalah al-malfudz bihi, ucapan yang terucap. Ini tetap dibilang apa ini ucapannya? Kalamullah. Yang ditulis di dalam buku itu kalamullah. Nah, bukan dibilang lagi itu tulisannya siapa ini? Manusia, tetap dibilang itu kalamnya siapa? Kalamnya Allah secara hakiki. Nah. Summa 'allala dzalika faqala. Kemudian beliau memberikan alasannya, kata beliau, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Ini rumus. Alasannya kenapa itu dikatakan tetap kalamullah secara hakiki? Dikarenakan ucapan itu disandarkan secara hakiki kepada yang mengucapkannya pertama kali. Sekarang kalian mencatat faedah dari ana misalnya. Itu ucapan siapa yang kalian tulis? Ketika kalian nukilkan kepada orang lain, itu ucapan kalian atau ucapan ana? Ucapan ana. Kenapa? Ana yang mengucapkannya pertama kali. Sehingga ucapan itu secara hakiki disandarkan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Sehingga meskipun itu disampaikan oleh Jibril sampai kepada Nabi SAW, tetap itu dikatakan ucapan siapa? Kenapa? Yang mengucapkannya pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Ini rumusnya, ini alasannya. Kenapa yang ditulis di mushaf yang kita dengar? Karena ucapan itu secara hakiki disandarkan kepada yang pertama kali apa ini? Mengucapkannya. Sehingga meskipun kemarin innahu laqaulu rasulin karim, terkadang yang dibawakan adalah Jibril, terkadang yang dibawakan adalah siapa ini? Rasul. Tetap itu tidak keluar dari kita mengatakan itu adalah ucapan siapa? Allah, karena mereka pun mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pertama kali mengucapkan ucapan itu secara hakiki. Qala rahimahullah wa hadza ta'lilun wadih. Ini adalah alasan yang sangat jelas. Fal kalamu yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadian. Karena sesungguhnya ucapan itu disandarkan secara hakiki kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Amma idhafatuhu ila man qalahu muballighan muaddiya fa ala sabili tawassul. Adapun penyandaran ucapan itu kepada orang yang mengucapkannya sebagai penyampai atau muaddian yang menunaikannya, yang menyampaikannya, yang membacakannya, maka itu dengan keluasan saja, kelapangan saja. Udah dibilang itu ucapan Rasul. Kenapa? Yang langsung berhadapan-hadapan itu yang didengarkan langsung itu suaranya siapa? Rasul. Nah, itu bukan secara hakiki. Hakikinya itu ucapan siapa? Allah. Nah. Kalau qara'na al-an masalan. Kalau sekarang misalnya kita baca bait syair ini. Hukmul mahabbati
Sabitul arkani ma lisududi bi fashi zaka yadani. Apa maknanya? Hukmul mahabbah. Hukum rasa cinta sabitul arkani telah tetap tiang-tiangnya ma lisududi bi fashi zaka yadani. Tidak ada tangan yang untuk menghapuskan rasa cinta tersebut. Allah. Fa inna hadzal bait yunsabu haqiqatan ila Ibnu Qayyim. Bait ini disandarkan kepada siapa secara hakiki? Ibnu Qayyim. Kenapa? Beliau yang pertama kali apa ini? Mengarangnya, yang membaca, yang mengucapkannya. Lau qulta, kalau kamu bilang kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ini Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, bait pertama. Ucapan kita kalam itu adalah lafzun mufidun. Lafaz yang memberikan apa? Faedah. Seperti apa contohnya? Istaqim. Ini kan lafaz. Suara kan? Lafaz itu suara, ada suaranya. Ada faedahnya enggak? Ada, istiqomah lah. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Adapun isim, fi'il dan huruf ini dinamakan apa? Kalim. Kalau kalam itu harus apa dia? Lafzun mufid. Nah. Hadza yunsabu haqiqatan ila Ibnu Malik. Ini dikatakan sebagai ucapannya siapa ini? Ibnu Malik. Kenapa? Dia yang pertama kali apa nih? Mengucapkannya. Tidak dikatakan itu ucapan ana. Meskipun tadi kalian dengarnya dari siapa ini? Dari ana. Kenapa? Yang pertama kali mengucapkan bait syair itu siapa? Ibnu Malik. Idzan al-kalamu yudhafu haqiqatan ilal qailil awal. Maka kalau begitu yang namanya sebuah ucapan itu disandarkan secara hakiki kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Fal Qur'anu kalamu man takallama bihi awalan, sehingga Al-Qur'an adalah ucapan orang yang pertama kali mengucapkannya, wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah ta'ala. La kalamu man ballaghahu ila ghairihi, bukan dikatakan itu ucapan orang yang menyampaikannya kepada orang lain. Nah, sehingga ini tandi peringatan dari beliau bahwasanya meskipun ditulis di dalam mushaf atau dibaca oleh orang-orang yang membaca, itu tetap tidak mengeluarkan Al-Quran dari keadaannya sebagai ucapan Allah secara hakiki. Dikarenakan yang namanya ucapan itu disandarkan kepada orang yang mengucapkannya pertama kali. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.